Hai, ketemu lagi dengan Rudy Langitan dalam Inspirasi Tanpa Intimidasi. Gallup Internasional menyampaikan hasil survei pada tahun 2018 lalu bahwa sebuah kenyataan lebih dari 60% karyawan di dunia tidak bahagia dan ingin resign. Bahkan World Happiness Report melaporkan bahwa indeks kebahagiaan Indonesia pada tahun 2018 lalu turun rankingnya dari 88 menjadi 96. So, ternyata bahagia itu tidak sesederhana seperti layaknya status di sosial media kebanyakan orang. Ya, memang bahagia itu tidak sesederhana restoran Padang rupanya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak menikmati dan bahagia dengan hidupnya. Dan seperti yang pernah saya sampaikan pada video saya sebelumnya dalam refleksi Ramadan tentang kebahagiaan, persoalan kebahagiaan itu berkaitan dengan jendela yang kita gunakan dalam memandang kehidupan. Ada 5 keyakinan atau paradigma atau jendela yang salah yang menjadi penyebab kita tidak bahagia. Yang pertama, paradigma yang kita yakini bahwa kita tidak dapat bahagia tanpa benda-benda yang bernilai. Katakanlah kita sudah memiliki pekerjaan tetap dan tingkat kehidupan yang lumayan nyaman, tetapi kita tetap saja merasa kurang bahagia tuh. Kita akan merasa bahagia jika kita memiliki uang yang lebih banyak, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, dan lain-lainnya. Pikiran kita dipenuhi dengan benda-benda yang kita kira akan membuat kita bahagia. Inilah sebenarnya masalahnya. Kita tidak bisa bahagia karena lebih memusatkan perhatian kita pada segala sesuatu yang tidak atau belum kita miliki. Dan bukannya pada apa yang kita miliki sekarang ini. Yang kedua adalah, kita percaya bahwa kebahagiaan itu di masa depan. Kita tuh terlalu terobsesi oleh pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. So, kalau gitu, kapan kita bahagianya dong? Nanti sudah jadi manajer, itu kata kita sih. Persoalannya adalah, ketika kita sudah jadi manajer, kita pun sulit bahagia. Karena apa? Karena tugas dan tanggung jawabnya bertambah. Saya akan bahagia kalau nanti sudah jadi direktur, atau jadi menteri, atau jadi gubernur, atau bahkan jadi presiden. Nah, daftar tunggu kebahagiaan kita masih dapat kita perpanjang tuh. Tapi nyatanya kita belum tentu juga dapat bahagia. Kalau demikian yang terjadi, maka lebih tepatnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tengah dong. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang tidak pernah. So, kebahagiaan itu kita letakkan di tempat yang jauh di depan. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu sangat dekat, bahkan dapat kita nikmati sekarang juga. Yuk, kalau mau bahagia, bahagia aja sekarang. Yang ketiga, kita tidak bahagia karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah sahabat, setiap kita itu berbeda dan unik. Bahkan, saudara kembar sekalipun, banyak sekali perbedaannya. Yang keempat, kita percaya bahwa kebahagiaan itu akan datang atau kita miliki bila orang-orang di sekitar kita itu berubah menjadi lebih baik dan menyenangkan. Banyak kita tidak bahagia karena pasangan kita. Banyak kita tidak bahagia karena keluarga besar, karena tetangga atau teman kantor kita yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Kita tidak bahagia karena dunia ini penuh ketidakadilan. Sesungguhnya ini adalah mitos yang menyesatkan. Kalau kita mensyaratkan orang lain berubah supaya kita bahagia, sesungguhnya kita sedang menyandera diri kita sendiri untuk tidak bahagia. Pertanyaannya, apakah mereka mau berubah hanya untuk membuat kita bahagia? Bukankah berubah itu sulit dan membutuhkan banyak energi? Lantas, kalau mereka tidak mau berubah, yang membuat kita akhirnya tidak bahagia, siapa yang akan rugi? Ya, yang paling mudah, ya sudah, kitalah yang berubah. Bahagia aja. Yang kelima, keyakinan
keyakinan bahwa kita akan bahagia kalau semua keinginan kita terpenuhi. Kita terlalu banyak mencurahkan pikiran kita atau berfokus pada target-target kita. Padahal justru target dan keinginan-keinginan kita itulah yang membuat kita tegang, cemas, stres, dan frustasi. Betul nggak? Terpenuhnya keinginan-keinginan kita tersebut paling-paling hanya akan membuat kesenangan dan kegembiraan yang sesaat. Itu tidak sama dengan kebahagiaan. Sekali lagi sahabat, kebahagiaan itu berada di dalam hati kita, di dalam mindset kita, bukan di luar sana. Oliver Wendell Holmes mengungkapkan dengan sangat baik, apa yang ada di belakang saya, hal-hal yang sudah terjadi, dan apa yang ada di depan saya yang akan datang adalah persoalan-persoalan kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam saya. Sekian dulu ya sahabat, inspirasi tentang paradigma yang salah dalam kebahagiaan. Ini hanya inspirasi ringan, tanpa tekanan. Semua terserah sahabat, mau bebas bahagia atau terpenjara dalam derita. Salam Jos Gandos, tetaplah jadi pribadi yang top Marco top. Uhui, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen ya. Thank you.